لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير وراسدية واغفر لنا يا ذا في هذه العشية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم علمنا الذي ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dijadikan oleh hamba-hamba Allah, dan kita dijadikan sebagai seorang hamba-hamba Allah, hamba pilihannya, hamba yang dimudahkan langkah kakinya untuk menuju rumahnya Allah, hamba yang senantiasa mengabdi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu minta kepada Allah yang terpenting dalam ibadah kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah untuk kita sehingga kita dengan mudahnya untuk menjalankan rutinitas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan selalu menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini sudah beberapa banyak kita diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita masuk masjid yang i'tikaf, sudah dihitung ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan dan pahala dari Allah. Kemudian kita duduk untuk salat berjamaah, kemudian kita melaksanakan salat berjamaah yang mana kata para ulama, laulam takun fi salatil jamaah illa tawabat ta'min ada lagi. Seandainya kata para ulama tidak ada keutamaan, tidak Allah sebutkan keutamaan fadilah salat berjamaah kecuali hanya membaca amin saja, maka itu sudah cukup memberikan apa? Fadilah yang sangat luar biasa untuk kita di dalam salat berjamaah. Jadi hanya kita mengucapkan amin bersama-sama, maka para ulama hanya yang itu saja Allah tampakkan. Apalagi kalau fadilah berjamaah itu ditampakkan oleh Allah, maka kata Rasulullah SAW, seandainya fadilah salat berjamaah Allah tampakkan untuk kita, lastahamdu alaih, maka niscaya kita akan berlomba-lomba dan saling akan berebutan untuk salat berjamaah. Wa fi riwayat al-akhar, ada pun riwayat yang lain, seandainya Allah tampakkan fadilah salat berjamaah, maka niscaya kita akan pergi untuk melaksanakan salat berjamaah walaupun kita dalam keadaan merangkak. Saking besarnya fadilah yang alhamdulillah kita diberikan oleh Allah di dalam salat berjamaah. Kemudian alhamdulillah, lalu kita isi waktu kita dengan majlis ta'lim yang penuh keberkahan, majlis yang dimana kita alhamdulillah kita saling membantu bahu-membahu di dalam perjuangan yang kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita berdakwah, di samping kita membaca kebaikan, maka ketahuilah kita belajar ilmu agama, kemudian kita ajarkan kepada mereka tata cara wudhu yang benar, sunnah Nabi Muhammad. Maka inilah kata Habib Ali bin Muhammad yang sangat menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus mendorong perjuangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dikatakan percuma kalau kita mengajak mereka untuk masuk Islam tapi mereka tidak tahu tata cara salat, tidak mengerti tata cara ibadah, maka sungguh merugi mereka yang sudah masuk dalam ajaran Islam tapi tidak memperdalam ilmu yang sudah diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebat
kali itu tentang bab sholat, bab sunnahnya, bab wudunya, bab najisnya, bab istinjanya. Selagi ilmu bersumber daripada mulut baginda besar Nabi Muhammad, yang keluar daripada lisan Nabi Muhammad, maka insya Allah ilmu inilah yang insya Allah menjadi pintu untuk kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berjumpa dengan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istiqomah yang sangat kita perlukan pada saat ini, istiqomah terus menerus untuk kita meraih dan mendapatkan maghfirah atau kebaikan demi kebaikan yang insya Allah kita akhiri pada malam yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah, kita masuk di dalam bab furudul wudu, bab kewajiban-kewajiban dalam wudu. Di kewajiban dalam berwudu Allah sebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi kewajiban berwudu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya ada empat. Apa itu? Ghuslun wajah, membasuh muka. Di dalam lafaz itu dibahas oleh para ulama. Ghuslun itu bukan mengusap, tapi membasuh. Kalau sudah membasuh, bahasanya ghuslun membasuh, berarti harus ada mengalirkan air ke muka. Jadi mafhumnya tidak cukup kalau kita membasuh muka dengan apa? Dengan bercak gitu. Dengan bercak atau basah ke dalam kita buang itu basah. Karena syarat membasuh kata para ulama itu harus sayyidan mengalirnya air ke muka. Jadi dalam Al-Quran hanya 4 kewajiban yang kita harus lakukan dalam wudu, yaitu basuh muka, basuh kedua tangan, kemudian mengusap. Nah, Allah sebutkan apa? Wamsahu, bukan wamsilu. Allah sebutkan wamsahu dan usaplah. Kalau mengusap berarti apa? Tidak perlu untuk sayyidan mengalirkan air ke rambut. Karena Allah bilang Al-Quran pun ulama mengatakan bahasanya bukan rasul tapi mas'ul itu artinya mengusap. Berarti tidak disyaratkan untuk mengalirkan air ke rambut. Cukup dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sehelai rambut saja ketika kita usap dengan air sudah mencukupi di dalam syarat wudu. Kemudian yang keempat, lalu membasuh dua kaki, membasuh ghuslun. Allah katakan famsahu ru'usikum wa arjulakum ila wagsilu arjulakum ila al-ka'bayn. Allah katakan basuh dua kaki kalian, bukan mengusap. Jadi 4 sabata bil Quran, 4 kewajiban membasuh berwudu di dalam Al-Quran, 2-nya sabata bil hadis. Duanya apa? Ditetapkan wajib wudu, keduanya ada di dalam hadis. Apa itu? Niat dan tertib. Jadi ditemukan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keutamaan dalam berwudu. Jadi wudu ini bukan hanya digunakan dalam sholat saja. Kapan kita mau bekerja kita berwudu, kapan kita mau tidur kita berwudu, kapan kita mau baca Al-Quran kita berwudu, kapan kita mau pergi ke tempat sesuatu yang baik disunnahkan dan dianjurkan berwudu. Kapan kita mau tidur dianjurkan berwudu. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat Allah melihat dari hamba-hambanya yang sebagian anggota tubuhnya mereka bercahaya. Sehingga Allah kenal, oh ini bulan orang yang senang berwudu, bulan orang yang senang berwudu. Sehingga Allah yatabaja. Apa itu? Itafakhar. Allah membanggakan kepada hamba-hamba yang lain di umatku yang anggota tubuhnya bercahaya karena mereka seringnya berwudu karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wudu ini penting. Bukan hanya kita untuk sholat saja, kapan kita mau beraktivitas disunnahkan berwudu. Karena dengan berwudu itu bisa membuat apa? Hati kita sejuk, muka kita tenang, berwibawa, enak dimakan orang dengan berwudu. Makanya keutamaan berwudu
saking besarnya hanya berwudu saja. Saking hebatnya wudu ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang melebihkan di dalam basuhan wudu. Orang yang dia isbaghul wudu, melebihkan di dalam basuhan wudu. Yang asalnya basuh muka dari tempat tumbuh rambut sampai di bawah dagu, kuping ketemu kuping, dia lebihkan basuhannya. Tangan yang asalnya diberikan sampai siku, dia lebihkan sampai apa? Sampai setengah adut, setengah otot dia. Ya. Maka kharajat khotoyahu, Allah akan ampunkan dosa dia, maka taqaddama min dhanbihi wa ta'akhkhar. Dosa yang lalu dosa hapuskan. Makanya kata Rasulullah SAW, fa ahsana al-wudu'a kharajat khotoyahu hatta takhruja min al-fa'ili. Oh, kama qala Nabi. Seandainya kata Rasulullah SAW, man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa ahsana al-wudu'a, dia memperbagus dalam wudunya. Setiap dia berwudu, dia teruskan sampai dari Muhammad. Maksud Allah Ta'ala, dia bersihkan semua tangannya dari kotoran-kotoran, dari kotor-kotor dibersihkan. Itu sunnah dari Muhammad. Dia sunnah wudu, dia istinjaknya, wudunya, kemudian melakukan ayat itu sunnah dari Muhammad. Jadi orang yang berbagus dalam wudu, dalam sunnah dan melebihkan dalam basuhan wudunya, maka ampunannya apa? Allah akan keluarkan daripada kesalahan-kesalahannya, daripada dosa-dosanya, keluar ini dosa dari tubuhnya sampai diberikan bukan sampai dari tubuhnya saja, sampai dari semua dari jemarinya akan Allah keluarkan semua kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Bahkan kita perlu. Jadi fadilah wudu ini sangat besar, bahkan bisa mengantarkan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah dia untuk mendapatkan husnul khatimah. Banyak daripada orang-orang saleh mereka meninggal di atas kasur, enggak merasakan yang namanya sakaratul maut. Kenapa? Karena sebenarnya mereka berwudu sehingga apa? Allah memberikan apa? Rasa sakit itu tidak terasa sehingga apa? Dia wafat dalam keadaan bahagia, husnul khatimah. Enggak jarang kita temui orang seperti ini karena apa? Karena termasuk mereka menjaga di dalam wudu mereka. Adapun furudul wudu, kewajiban dalam berwudu syar'an. Jadi kewajiban itu apa? Kewajiban al-fardu itu ada yusadu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kewajiban adalah sesuatu yang dia diberikan ganjaran ketika dilakukan, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dia akan diberikan sanksi dosa kalau dia meninggalkan suatu kewajiban. Jadi kewajiban kalau ditinggalkan dapat dosa. Allah ahkam syari'iyah syar'iyyah as-sab'ah. Adapun sunnah mayusabu ala fi'li, sesuatu yang dibalas dengan pahala ketika melakukannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dia tidak akan disiksa, tidak diberikan dosa ketika dia meninggalkan sunnah tersebut. Artinya semua sunnah ketika tidak kita kerjakan tidak membawa dosa, tidak mendapatkan suatu kesalahan. Tapi kata para ulama, suatu sunnah yang ditinggalkan dengan sengaja maka bisa menjadi sesuatu yang makruh, yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhalif sunnah, orang yang melanggar sunnah atau dia memang tidak menjaga sunnah bisa mendapatkan makruh, tidak disukai oleh Allah walaupun tidak memberikan dosa. Mentahari ala sunnah. Jadi perhatian dalam sunnah-sunnah itu agar kita tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, tidak melakukan dosa. Kita lihat para ulama, orang-orang saleh, kenapa mereka cepat sekali untuk bisa mendapatkan maqam, derajat yang sangat tinggi, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mengatakan mahamantu bi fi'lil makruh, mahamantu bi fi'lil makruh la fa'altu. Aku tidak kepengen, kata para sebagai ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka katakan tidak ada terbesit keinginan dalam hatiku untuk melakukan sesuatu yang makruh, apalagi menjalankannya. Itu mereka. Semua sunnah Nabi Muhammad
62 sunnah. Bahkan ulama membagi ada 70 sunnah. 70 sunnah. Kalau kita memang baru ini 3 sunnah Nabi Muhammad, bayangkan satu sunnah itu man ahya sunnah ini, kata Rasulullah. Man ahya sunnah ini. Jelas. Orang yang itu sunnah di saat orang lupa untuk sunnah Nabi Muhammad, jelas pahalanya 1 orang 100 orang lebih jahil. Kalau kita sebutkan sunnah Nabi Muhammad, maka 1000 orang pahala syahid. Besar sekali kita mendapatkan pahala berkat kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Adapun di dalam wudu, jadi secara lughatan apa itu wudu? Ismun limas min a'dha'il makhsusah bi diyatin makhsusah. Suatu nama untuk membasuh anggota tubuh yang tertentu, bukan seluruh anggota. Artinya yang sudah ditentukan oleh syariat, kemudian dengan niat yang terkhusus, dengan niat yang ditentukan oleh Allah. Jadi bahas wudu. Dan di dalam wudu tadi yang pertama yang kita akan bahas yaitu niat. Yang pertama kali yang harus kita awali dalam kewajiban wudu an-niyah. Niat itu dia mempunyai syarat-syaratnya. Makanya dalam satu syair katakan hadiyatul hukmul mahal wa zaman kaifiyatul syartun wa rafdul hasan. Di dalam niat pun ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Pertama, hakikatnya niat. Apa itu niat? Ya. Niat kemudian untuk berwudu, hakikatnya seperti apa? Hakikatul hukmun. Hukumnya niat apa? Ketika berwudu, hukumnya wajib niat. Ketika melakukan hal yang sunnah, hukumnya itu sunnah. Jadi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Hakikatul hukmun mahal. Dalam niat ada mahal itu tempatnya niat. Kalau kita tidak sesuai dengan tempat yang ketika kita berniat dalam wudu kita tidak sah. Makanya dalam wudu harus jangan sampai kita sebelum berwudu atau setelah berwudu kita meletakkannya dalam hati kita. Mahalluha al-qalb. Jadi tempatnya niat yang pertama apa? Tempatnya niat di hati. Dalam wudu tempatnya niat di hati. Wa zamannya dan waktunya niat awal ibadah illas bilasul. Kebanyakan waktu untuk berniat pertama kali memulai ibadah di situ kita memulai untuk niat. Contoh salat. Bukannya setelah salat baru kita niat atau sebelum salat kita baru berniat. Jadi pas mau melakukan ibadah salat baru kita niat. Karena kita melafalkan secara zahir itu hukum sunnah. Melafalkan dengan suara itu hukumnya sunnah. Tapi melafalkan di dalam hati kita pertama kali kita mau masuk dalam ibadah dalam takbir kita atau hukumnya wajib. Jadi kita sebelum atau secara lafaz. Jadi letaknya niat, mahalnya tempatnya itu di hati dan waktunya apa? Pertama kali mulai ibadah. Kebanyakan baik itu kita berwudu atau kita bertayamum, letaknya pertama kali kita mulai ibadah. Kecuali puasa. Kalau puasa waktunya itu dari malam kasih belen. Dari malam sudah dimulai oleh wajib dia berpuasa. Wa qala ba'dhu as-sahihan fi azbun. Awal balas wa qala ba'dhu as-sahihan fi azbun qara tamaniyah wa kayfiyatu tattahidu bi khilal al-mawlid. Adapun caranya dilihat ya. Cara ketika dia berwudu, cara ketika dia untuk masuk sholat, cara bertayamum itu bikhtilaf menurut apa yang dia niatkan. Ada pun syarat-syarat di dalam wudu. Pertama, Islam Nabi harus orang Islam. Orang yang bukan Islam atau murtad atau orang yang bukan masuk dalam Islam atau non Muslim maka tidak sah niatnya karena dia belum masuk Islam. Kemudian dia harus memayyiz, bisa membedakan, mengerti tentang niat. Artinya memayyiz itu seorang anak kecil yang dia sudah makan sendiri, cebok sendiri. Nah, ini orang anak kecil ini bisa niat. Mafhumnya anak kecil yang belum bisa cebok sendiri, belum bisa makan sendiri, berarti ini orang yang belum bisa mengerti niat, maka sholatnya belum sah. Tapi kalau anak kecil yang sudah bisa niat,
maka sholatnya bisa sah. Jadi kalau tunggu balik itu anak diajarkan tentang niat, sebelum balik sudah diajarkan tentang niat cara wudu. Kemudian ilmu dimanui, harus mengetahui apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia nggak tahu, kemudian dia diajar dia sholat. Misalkan sholat di wudu dia masuk muntah. Maka bagaimana dia nggak sah? Makanya harus mengetahui tata cara niat yang benar. Ada muta'alliq qadhiya bi syai'in dan tidak ada apa? Ketergantungan di dalam memutuskan niatnya. Contoh, lagi niat dan lagi berwudu dia niat akan memutuskan niat dan wudu dia. Putus niatnya. Jadi nggak boleh dia niat wudu lalu dia gantungkan niatnya dengan memutuskan niat itu tersebut. Ya. Jadi kalau ketika dia niat wudu niat sampai habis dan tidak boleh diputuskan di dalam niatnya. Wa ada mutaraddid fi qadhiya dan tidak boleh disabar, tidak adanya hal-hal yang bisa memutuskan di dalam niat wudu. Ya. Artinya kalau dia lagi berwudu atau dia murtad, alhamdulillah, maka otomatis wudunya langsung batal, terputus, tidak sah lagi untuk dia di dalam berwudu. Nah, tujuan di dalam niat, jadi tujuan terakhirnya apa? Tujuannya tamyizul ibadah wal adat, ya. Tamyizul adat al ibadah atau tamyizul ibadah anil adat. Tujuan daripada ibadah, tujuan daripada niat itu membedakan mana yang namanya ibadah, mana yang namanya kebiasaan. Contoh basuh muka, misalnya orang basuh tangan, usap kepala, itu memang kebiasaan dia. Makanya ada niat yang menentukan itu ibadah kita. Makanya niat perlu ada tujuan, bukan hanya sembarangan kita membasuh muka tanpa ada tujuan. Allah Taala akan bersuara, insyaallah kita lanjutkan tentang wudu di pertemuan yang akan datang. Kemudian kita masuk dalam majlis berikutnya yaitu tentang tauhid, anjuran dan anjuran Rasulullah SAW yang insyaallah dibawakan oleh Syekh Habib Farid bin Azkar alaihi wa sallam untuk salat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma bi idnillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Dusturukum ba'da darat, dusturukum ba'da ratin, dusturukum ba'da nawam, dusturukum ba'da ilmi wa rabbi syarri sadri wa yassiri amri wa qadatan min lisani yaqulu wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jannati wa ala. Alhamdulillah, telah kita mendengarkan daripada majelis ilmu tentang warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah kata baginda Nabi Muhammad SAW, majlis bikin khairan min ibadati sittina sanah. Majlis tentang ilmu, tentang syariat Allah, tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan apa? Bahwasanya itu dia dulu sementara lebih utama daripada dia ibadah selama 60 tahun. Kenapa? Karena dia ibadahnya seperti ibadah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi majelis taklim ini adalah sarana kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan mendapatkan apa? Pahala seakan-akan kita beribadah selama 60 tahun. Lebih baik seakan-akan ibadah selama 60 tahun. Makanya zaman-zaman sebelum baginda Nabi Muhammad itu diutus, emang umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Apa? Beda sitin au sabi. Umur umat baginda Nabi Muhammad itu antara 60 tahun dan 70 tahun. Paling tinggi 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun itu udah dapatnya bonus. Tapi kebanyakan di bawah 20 tahun sudah menikah. Jadi apa? Tapi bisa umat baginda Nabi Muhammad
itu mendapatkan seakan-akan dia ibadah selama berapa? Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada majlis taklim, majlis ilmu. Kita emang tidak bisa melihat daripada ibadah yang kita lakukan selama 60 tahun. Akan tetapi ketika kita sudah meninggal, kalau kita sudah meninggal, harta kita sudah tiada, dan tidak bakal dibawa kecuali apa? Amal. Jadi kalau amalan kita baiknya, maka di kuburan kita akan menjadi cahaya. Akan apa? Menerangi kita sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan daripada jalan menuju surga Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsinya daripada ibadah yang kita landasi dengan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ketika dihisab, semua dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai apa? Sampai hari kiamat. Jadi semuanya dihisab itu apa? Orang-orang yang mereka berada di dalam dunia. Jadi kita bisa mendapatkan pahala yang banyak seakan-akan kita beribadah selama 600 tahun, 1000 tahun. Dan umur kita apa? Tidak sampai selama 600 tahun. Dengan berkat apa? Dengan berkat hadiri majlis taklim, mengamalkan daripada ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ini jalan kita untuk menuju ridha Allah, ini jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu bahagia di dalam akhirat kita. Maka ini jalan yang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali dalam pelajaran kita tentang bab at-targhib wa tarhib, kumpulan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, yang mana di situ ada ancaman baginda Nabi Muhammad dan ada anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan daripada guru kita, daripada guru kita Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Dan ini kita tentang anjuran dan ancaman baginda Nabi Muhammad, sehingga apa? Ketika kita mengamalkan daripada anjuran baginda Nabi Muhammad, kita pun akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, ridwan daripada Allah dan keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan apa? Keridhaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan belajar tentang hadis baginda Nabi Muhammad termasuk ilmu yang paling afdal. Ilmu yang paling afdal. Kenapa? Karena ketika kita belajar di situ sebelumnya kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab tentang at-targhib fil wafa bil ahad wal wa'd. Anjuran ketika apa? Menepati janji kepada yang kita janji. Begitu juga api ada yang amanah, dan begitu juga untuk melakukan amanat jangan sampai khianat. Wa targhib minal gharab wal ghadar wal khianat. Dan ada ancaman bagi orang yang mereka marah dan menipu dan sedang khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbul ahli innal ahda kana mas'ula." Allah Subhanahu wa taala, tempatilah dengan janji, karena janji tersebut bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama mengatakan bahwasanya janji itu bukan hanya untuk janji kepada manusia. Akan tetapi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini janji bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lakukan maksiat, kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita di dalam dunia kita melakukan ibadah, maka kita pun akan mendapatkan keuntungan, dan kita pun termasuk orang-orang yang selalu daripada apa? Melaksanakan janji-janji yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga janji di sini, janji untuk kita selalu kepada Allah, selalu takwa kepada Allah, selalu banyak beribadah
janji-janji Allah, yaitu janji-janji Allah kepada hamba-hambanya, yang mana hamba-hamba tersebut diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kita berjanji kepada Allah dan menepati daripada janji Allah tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, pujian Allah untuk orang-orang yang bertakwa, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, termasuk orang yang berjanji kepada Allah untuk mereka melakukan ibadah dalam dunia, mereka banyak berzikir, banyak beribadah, banyak bersolawat, banyak bertauhid dengan kalimat la ilaha illallah, maka ini termasuk apa? Termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan jadikan apa? Jadikan orang-orang yang bertakwa tersebut yang akan digampangkan semua daripada kesulitan, kesempitan, dan Allah akan kasih rezeki yang dia tidak kira, yang dia tidak sangka. Ini fungsinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di dunianya dapat, apalagi di akhirat. Di dunia dapat kenikmatan, ketenangan, dan belum lagi di akhirat. Begitu juga apa? Kata Sayyidina Hasan al-Basri, dia mengatakan, "Man Allah hamma kullu syai', wa man lam yafillah hamma kullu syai'." Kata Hasan al-Basri, dia mengatakan, barang siapa yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang dia bakal ditakuti sama semua orang. Orang yang mau zalim kepada dia ditakuti. Orang yang benci sama dia ditakuti. Kenapa? Karena dia selalu bertakwa kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah. Jadi semua tidak bakal orang yang selalu bertakwa kepada Allah itu mereka takut kepada orang-orang. Bahkan orang-orang pun yang takut kepada mereka. Kenapa? Karena ketika mereka mengganggu daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, maka Allah pun bakal murka kepada mereka. Jadi ini adalah salah satu sarana kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Sayyidina Hasan al-Basri, dia mengatakan, "Wa man lam yafillah." Dan barang siapa yang dia takut kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka semua orang dan dia pun dia bakal takut kepada semua orang. Jadi kesempitan, kesusahan, kegalauan, dan banyak orang yang membenci dia. Kenapa? Karena dia tidak mau bertakwa. Itu kita selalu bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mau berkah hidupnya? Bagaimana mau berkah hidupnya? Jadi insyaAllah kita mendapati daripada janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, tempatkanlah daripada uqud. Uqud itu apa? Al-uqud, janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di antara kita dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga janji-janji kita kepada manusia. Janji Allah kita kepada Allah itu kita tepatin, dan janji kita kepada manusia kita tepatin. Begitu juga apa? Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru an tu'addu al-amanata ila ahliha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk melakukan atau melaksanakan amanat kepada orang yang dikasih amanat tersebut. Ini ayat ketika "Innallaha ya'muru an tu'addu al-amanata ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh mereka untuk melakukan amanat kepada orang yang mereka dibebankan amanat. Ini ayat menurut siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak kala
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan bersama Rasulullah SAW itu membuka daripada apa? Kota Mekah. Terjadi di kejadian artinya ketika Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah dan beliau ke kota Madinah, dan ketika Rasulullah SAW mendapatkan kota Mekah lagi, ya, berada di kawasan baginda Nabi Muhammad SAW, maka apa? Ya, ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau langsung apa? Mengambil daripada kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah. Jadi kunci Ka'bah ini adalah apa? Orang yang memegang kunci Ka'bah adalah orang yang mereka mempunyai keutamaan. Jadi megang kunci Ka'bah aja mendapatkan keutamaan daripada orang-orang sebelum zaman ini. Ya. Jadi apa? Tak kala Fatu Mekah tersebut, kota Mekah dibuka, maka apa? Sayyidina Ali mau mengambil daripada apa? Daripada kunci Ka'bah yang dipegang daripada Utsman bin Talha. Utsman bin Talha dari dulu sampai apa? Sampai Nabi Muhammad SAW itu beliau yang memegang daripada kunci-kunci tersebut. Maka dan beliau pun termasuk daripada pengambil daripada Nabi Muhammad SAW datang ke kota Mekah, membuka daripada kota Mekah di tahun apa terjadinya Fatu Mekah. Wa manahu wa qala alim ta'ala Rasulullah dan berkata bahwasanya apa? Ini Utsman bin Talha, kalau seandainya Rasulullah tahu bahwasanya apa? Aku yang memegang daripada kunci tersebut, maka Rasulullah tidak akan menolak. Kenapa? Karena dari zaman dahulu, dari zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, ini kunci sudah dipegang Utsman bin Talha. Kekuatan Utsman bin Talha sudah dipegang. Dan Sayyidina Ali mau mengambil untuk apa? Kunci yang dipegang daripada Utsman bin Talha, biar beliau yang memegang daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka turunlah ayat ini apa? Innallaha ya'murukum an tu'addu amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh mereka untuk melakukan amanat kepada orang yang mereka dibebankan dalam amanat tersebut. Akhirnya apa? Ketika ayat ini turun dan Sayyidina Ali mau mengambil daripada kunci tersebut, sudah diambil oleh Sayyidina Ali, maka ketika ayat ini turun, Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk apa? Mengembalikan daripada kunci yang dipegang daripada Utsman bin Talha tersebut. Dikembalikan, yang sebelumnya dipegang sama Sayyidina Ali dikembalikan kepada Utsman bin Talha, dan Rasulullah mengatakan, wahai Khalidah Khalidah, ini kunci akan dipegang sampai sepanjang tahun, sepanjang sampai hari kiamat, itu dipegang sama keturunan daripada siapa? Utsman bin Talha. Sampai sekarang jadi yang memegang kunci apa? Kunci Ka'bah tersebut, yang memegangnya adalah keturunan daripada Utsman bin Talha. Kenapa? Karena hadis baginda dari Muhammad SAW. Jadi Utsman bin Talha punya anaknya yang memegang. Anaknya lagi memegang sampai ke zaman sekarang. Jadi yang memegang kunci di kota Ka'bah tersebut yaitu anak beliau, cucu daripada Utsman bin Talha sampai hari kiamat. Dan tak kala Sayyidina Ali membaca daripada ayat tersebut kepada Utsman bin Talha, yang mana Utsman bin Talha ini waktu dulu apa? Dia itu termasuk orang-orang yang belum masuk Islam. Kunci Ka'bah itu dipegang orang-orang yang belum masuk Islam. Akhirnya tak kala Sayyidina Ali membacakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah yaqulu wa amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk melakukan amanat kepada orang yang dibebankan amanat. Sayyidina Ali baca kepada apa? Kepada Utsman bin Talha, yang dulunya kafir, yang dulunya kafir sebelum masuk Islam. Itu dirampas, diambil sebelum masuk Islam. Akhirnya ketika Sayyidina Ali membaca daripada ayat ini, maka apa? Utsman bin Talha pun langsung masuk Islam ketika itu. Dan ini juga ayat bukan untuk apa? Innallaha
ini ayat bukan Utsman bin Tolha saja, akan tetapi ini ayat untuk semua orang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian untuk melakukan amanat kepada orang yang merupakan amanah. Begitu juga kata baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Nabi suami bahwa ada Nabi SAW "Ibnu disitan anfusikum adman lakumul jannah." Kata baginda Nabi Muhammad, kalian jamin 6 perkara ini bakalan apa? Nabi Muhammad bakal menjamin kalian dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalian jamin 6 perkara ini di dunia, maka Nabi Muhammad apa? Akan menjamin kalian di akhirat. Apa itu yang perkara? Pertama, ustubu idza hadastum. Berkatalah jujur kalau kalian berbicara. Jadi Nabi Muhammad untuk memerintahkan kepada umatnya dan kepada semua orang-orang muslim sahabat Nabi Muhammad itu mau diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Berbicara jujur. Ketika kalian berbicara. Jadi ulama di sini ada apa? Ada ketentuan daripada jujur tersebut. Kita dibolehkan berbohong dengan syarat apa? Dengan syarat untuk Islam, untuk memperbaiki. Contoh, misal ada si Ali dan si Z itu apa? Mereka bermusuhan dan kita ini bawa apa? Mau mengakrabkan mereka, mau mensaudarakan mereka, yang tidak jadi apa? Terjadinya perpecahan atau tidak terjadinya permusuhan, maka kita dibolehkan untuk berbohong. Misal, contoh, saya kasih contoh. Ini Z sama Ali bermusuhan dan saya mau kasih uang, misalnya buat Z dan Ali. Saya katakan kepada Z, wahai Z, ini uang daripada si Ali yang mana dia itu minta maaf kepadamu dan dia sangat sayang kepadamu, sangat mensaudarakanmu dan dia minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan. Maka ini juga sebelahnya lagi apa? Saya mengasih kepada uang kepada Ali. Jadi yang pertama ke Z dan kepada Ali. Begitu juga saya katakan untuk berbohong. Berbohong tersebut untuk mensaudarakan, untuk mengislam sampai apa? Biar tidak ada terjadinya apa? Perpecahan atau permusuhan kepada orang-orang muslim. Itu dibolehkan. Nah, Nabi Muhammad mengatakan itu dikecualikan. Dikecualikan berbohong kalau buat din Islam untuk berbuat baik. Usduqu idza hadastum. Berkatalah jujur kalau seandainya kalian berbicara. Wa'fu idza wa'adtum. Dan begitu juga apa? Tepatilah jika kalian melakukan perjanjian. Kalau seandainya perjanjian kita kepada manusia, maka kita harus menepati. Tapi kalau kita tidak bisa janji, tidak bisa menepati, maka katakan insya Allah. Insya Allah biar apa? Jika Allah berkehendak. Di sini karena jika Allah berkehendak, bukan dari misal kalau jika Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak berarti apa namanya? Kita dengan keinginan kita tidak mau hadir karena sebab hujan dan lain-lain. Bukan. Akan tetapi karena kehendak Allah. Kalau seandainya kita mau ke tempat hiburan, kita melakukan perjanjian. Nah, di situ perjalanan tersebut sangat jauh, sehingga apa? Motor kita, kendaraan kita tidak ada, dan kita tidak sampai ke tempat tersebut, maka boleh kita mengucapkan insya Allah kalau Allah berkenan. Tapi kalau kita dekat daripada tempat yang kita apa? Melakukan perjanjian tersebut, maka tidak boleh kita melanggar daripada perjanjian tersebut. Wa aku dan tutup dan begitu juga lakukan kalau itu diberikan amanat. Wa aku tutup dan jagalah daripada kemaluan kalian. Wa aku absarakum dan tutuplah pandangan kalian daripada sesuatu yang haram. Wa aku dan begitu juga jagalah tangan kalian jangan sampai menyakiti. Jika Muhammad kalau kita apa? Kita menjamin daripada Nabi, maka Nabi Muhammad akan menjamin
daripada kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Dijanji oleh Nabi Muhammad. Untuk kita hadasno, berjujurlah kalau kalian berbicara, wa'ubu ilahaton, dan tepatilah kalau kalian apa? Diberikan janji, wa'adu ila kumitur, dan laksanakan amanah, wa'malu bujakum, dan jagalah kemaluan kalian jangan sampai melakukan sesuatu yang haram. Wa'adu absarakum, begitu juga tutuplah daripada pandangan-pandangan kalian yang melakukan pandangan tersebut ada pandangan maksiat. Dan begitu juga apa? Jaga pandangan kalian agar sampai menyakiti. Jadi kalau kita hendak ingin menjaga, maka Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kita, dan Nabi Muhammad akan memberikan kita syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ada ajaran daripada Sayyidah Aisyah bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Madzalama kita sibin." Barang siapa yang dia zalim mengambil tanah, walaupun tanah tersebut sejengkal, sejengkal pun, kalau seandainya sejengkal itu hukumnya haram, mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sejengkal, dan tetap haram. Tolong min sabil amin. Orang yang mereka mengambil tanahnya melebihi tanahnya, walaupun sejengkal, maka apa? Janji daripada baginda Nabi Muhammad, tolong yang dipukul oleh malaikat ketika berada di kuburan sampai 7 langit bumi itu dipukul. Pukulan tersebut sangat keras sampai hancur-hancur sekalipun. Ini janji bagi orang yang mereka mengambil daripada tanah-tanah orang-orang yang muslim, tanah-tanah orang yang mereka mengambil tanah tersebut secara zalim, itu hukumnya haram. Bahkan akan dipukul sama malaikat, diketok sama malaikat sampai 7 langit bumi. Jadi insya Allah tidaklah kita keluar dari majelis taklim kecuali apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang mengamalkan ilmu, dan orang-orang yang kita menjadikan hidup kita semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin taat kepada Allah, dan tidaklah kita keluar dari majelis taklim kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan daripada dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang saleh, serta kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa